Artis Lydia Kandou. Siapa yang tidak kenal dengan artis senior ini? Pasti semua sudah kenal. Apalagi yang lahir tahun 70-an sampai sekarang pun beliau ini masih dikenal oleh banyak orang. Dan dia memiliki anak-anak juga yang artis, baik Nana Mirdad dan juga Naysila Mirdad yang masih eksis di dunia perfilman. Nah, berikut ini adalah kesaksian pengalaman hidup Naysila Mirdad atau ibundanya Lydia Kandou bersama dengan Tuhan. Namun kehidupan artis atau selebritis tak pernah lepas dari gosip. Demikian ungkap yang sudah mengakar di kalangan umum. Hal ini bisa dimaklumi karena bagaimanapun artis adalah public figure. Demikian halnya yang dialami oleh artis cantik Lydia Kandou. Meski usia tidak muda lagi, namun beliau tetap menjaga penampilan dan sangat bagus bersama dengan putra-putrinya. Terlebih hatinya kepada Tuhan, selalu menyenangkan Tuhan dan melayani Tuhan. Kesibukannya dalam pelayanan telah membuatnya seperti tenggelam dari keartisannya. Walau demikian, label artis yang telah disandangnya masih melekat. Saat ini ia kerap diminta bersaksi di berbagai denominasi gereja. Bahkan baru-baru ini ia mengikuti suatu pelajaran ziarah ke Yerusalem. Perjalanan ziarah ke Yerusalem sungguh luar biasa. Mengunjungi tempat kelahiran Yesus, tempat pelayanan Yesus. Dan itu adalah tempat yang diinginkan oleh semua orang Kristen. Semua orang ingin ke sana, hanya belum sempat karena terbatasnya biaya. Puji Tuhan. Istilah cinta buta mungkin dialami oleh wanita berdarah Manado ini. Kisah cintanya dengan pria yang tidak seiman berakhir di pelaminan, sekalipun sempat ditentang oleh pihak keluarga. Tentu karena suaminya berbeda agama atau tidak seiman. Dan firman Tuhan juga melarang bahwa gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Dan apa yang terjadi seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa sampai kapanpun gelap tidak dapat disatukan dengan terang, sehingga berakhir pada perceraian. Tetapi hal itu bagi Lydia Kandou membuatnya nekat karena saking cintanya atau cintanya sudah terlalu dalam buat mantan suami. Atas dasar cinta ia menikah dengan Jamal Mirdad, seorang penyanyi. Hari-hari yang dilaluinya setelah pernikahan terasa begitu indah. Bagai umat Kristen harusnya ia pergi ke gereja di hari Minggu. Tapi Lydia tidak. Bersama suami tercinta ia kerap mengisi hari-hari ahadnya dengan jalan-jalan, nonton atau shopping dan sebagainya. Nah, inilah tindakan yang salah. Inilah yang firman Tuhan larang, bahwa terang tidak bisa dapat disatukan dengan gelap. Bahkan juga dikatakan bahwa pengaruh pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lydia Kandou yang tadinya setia kepada Tuhan, beribadah, berdoa sebelum mengenal Tuhan, karena memang diajarkan orang tua sejak kecil untuk setia kepada Tuhan. Di saat diberkati Tuhan, menjadi seorang artis, mengenal pria yang tidak seiman, jatuh cinta, dan pada akhirnya menikah, dan hal itu membuatnya menjauh daripada Tuhan. Karena rasa nyaman bersama dengan suaminya, dia tidak membutuhkan Tuhan. Semakin hari semakin jauh, sehingga tiba hari di mana Tuhan menegur dia dan dia kembali kepada Tuhan.
Makin lama rasanya kok makin jauh dari Tuhan, ungkapnya. Jadi beliau ini menyadari bahwa ketika dia merasakan damai, sukacita bersama sang suami, dia melupakan akan Tuhan. Namun pikiran seperti itu tidak cukup membuatnya berbalik pada Tuhan. Ia seolah menikmati semua itu. Saudara-saudara, sahabat Matius Steva, kenikmatan dunia hanya sesaat, kebahagiaan dunia hanya sesaat. Pasangan tidak bersama kita selama-lamanya. Pasangan hanya dapat menemani kita seumur hidup kita, itu pun kalau bisa. Toh banyak berakhir di perceraian, tidak sampai maut memisahkan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang menemani kita seumur hidup, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kita mati di dalam Tuhan, kita akan kembali berjumpa dengan Dia di Yerusalem baru. Anaknya sakit aneh akibat ketidaksetiaannya kepada Tuhan, akibat dia meninggalkan Tuhan. Tuhan menegur dia dengan cara memberikan sakit yang aneh kepada sang anak. Sampai saat anak keduanya mengalami sakit aneh. Syaraf kiri anak saya abnormal atau tidak normal tuturnya. Ia langsung membawanya ke rumah sakit dengan keyakinan setelah ditangani dokter pasti anaknya sembuh. Yang terjadi justru sebaliknya, makin lama kondisi anaknya semakin parah. Nah, hal ini menjadi suatu pukulan bagi Lydia Kando, dan ini adalah cara Tuhan untuk membuat seseorang berbalik kepada Kristus. Nah, apa yang dialami dikatakan seperti obat-obat yang diberi dokter tidak mempan terhadap penyakitnya atau penyakit anaknya. Anak saya seperti mau mati, matanya tidak mau terbuka. Kisahnya akhirnya diputuskan untuk membawa anaknya pulang ke rumah. Wow, ini adalah keputusan yang berat bagi orang tua. Tapi apa boleh buat? Semua kita harus serahkan kepada Tuhan. Kalau memang ini adalah teguran, maka kita harus belajar untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin banyak pendengar yang juga mengalami hal yang sama. Mungkin saat ini, maka perlu untuk kita berbalik, koreksi diri, meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan supaya Dia membebaskan kita. Dan kita ambil keputusan untuk kembali setia kepadanya. Dia berkata, saya menangis dan menangis sambil membaringkan anak saya di tempat tidur. Saya merenung dan larut dalam kebisuan. Ya, luar biasa. Orang tua pasti akan sangat tersiksa apabila buah hatinya sedang sakit. Ketika saya teringat akan dosa-dosa saya dulu, saya tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah begitu baik ada pada saya. Ya, jadi Tuhan begitu baik. Ya, Dia berkata akunya. Ketika itu juga ia berdoa sambil bercucur air mata, minta ampun atas segala dosa dan ketidaksetiaannya. Ia betul-betul merasa telah mendukakan hati Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah mendukakan hati Tuhan atau jangan pernah menduakan Tuhan. Luar biasa ternyata, ungkapnya saat ia katakan amin, hati dan batinnya terasa lega sekali. Plong rasanya. Saya yakin darah Yesus telah menghapus dosa-dosa saya, tuturnya sumringah. Ya, kita harus punya iman. Kita harus punya kekuatan di dalam Yesus, percaya dengan iman bahwa Tuhan pasti akan tolong, pasti ada mujizat, pasti ada kesembuhan, pasti ada pemulihan.
Jadi bagi sahabat pendengar, apabila mungkin saat ini sedang sakit, percaya dan minta ampun kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan pasti akan sembuhkan. Dan apabila mungkin saat ini sedang dalam kesulitan, percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan. Sebab 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tidak ada satu masalah pun yang lebih berat daripada kekuatan kita, dan tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Jadi percaya saja bahwa kuasa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Lanjut, lalu ia melihat anaknya yang masih terbaring dalam keadaan yang memprihatinkan. Air matanya jatuh lagi. Ia duduk di sisi tempat tidur sambil mengelus-elus kepala anaknya. Batinnya berkata, Tuhan, aku tahu Engkau telah menghapuskan dosaku. Saat ini juga ya Bapa, jika Engkau mengasihi aku, tolong sembuhkan anakku. Aku percaya sepenuh jiwa Engkau sanggup melakukan semua itu, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Haleluya. Ini adalah perkataan seorang ibu penuh penyerahan kepada Tuhan. Mungkin berbeda dengan sang suami, karena sang suami tidak merasakan apa yang dialami oleh Lydia Kandau karena berbeda iman. Tetapi dalam hal ini kita dengar ungkapan dari Lydia Kandau. Dia merasa hancur hatinya. Di dalam hatinya ada penyerahan total kepada Tuhan. Dia menyerah karena perbuatannya telah menyakiti hati Tuhan, dan dia mau berubah. Dan hal ini seringkali membuat hati Tuhan terenyuh dan menangis, dan Tuhan ulurkan tangannya untuk menolong, bahkan memberkati. Usai berdoa, ia memuji-muji Tuhan dengan kidung pujian yang tiada putus-putusnya. Wow, luar biasa. Ya, memang pujian itu adalah hal yang harus dilakukan oleh semua umat Kristen, karena di dalam pujian itu ada kemenangan. Kita ingat bahwa tembok Yeriko runtuh hanya dengan pujian, hanya dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Demikian juga ada banyak hal, dengan pujian ada mujizat. Seperti Paulus dan Silas dalam penjara, dibelenggu pun hanya dengan doa dan pujian mereka terlepas. Pintu penjara terbuka, belenggu pun terlepas. Jadi apapun yang mengikat kita saat ini, naikkan pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan setiap saat, maka Dia akan melepaskan kita. Lanjut, Lydia Kandau berkata, saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan sampai Tuhan sembuhkan anak saya. Wow, luar biasa. Jadi ini juga yang harus kita tiru. Kekuatan dan juga iman yang luar biasa. Paparnya, ternyata ajaib, 1 jam berselang, mata anaknya perlahan mulai terbuka. Perlahan tapi pasti mata anak saya terbuka, lalu ia bangun dari tempat tidur. Ajaibnya, di wajahnya tidak ada gambaran kesakitan, padahal ia baru saja mengalami suatu penyakit yang luar biasa berat untuk anak seusianya. Yang terlukis di wajahnya adalah sukacita. Sungguh ini suatu mujizat. Bapak Ibu Saudara pendengar, kalau ingin diberkati, ingin mengalami mujizat seperti artis senior ini, Lydia Kandau, mari selalu naikkan pujian kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa kita. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa, apalagi kecewa dengan Tuhan, apalagi
marah terhadap Tuhan dan lain sebagainya, menyalahkan orang lain dan sebagainya, tetapi serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya, yaitu memulihkan, menyembuhkan. Lydia Kando berkata, saya langsung memeluk anak saya sambil berkata, terima kasih Tuhan, urainya. Sejenak diajaknya anaknya berdoa bersama, mengucap syukur atas kesembuhan yang hanya datang dari Allah. Amin. Kesembuhan itu hanya datang daripada Tuhan. Manusia tidak dapat menyembuhkan, tetapi kekuatan Tuhan yang dapat menyembuhkan, memulihkan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Karena mengapa? Dia yang menciptakan kita. Tuhan sudah mendengar doa saya, ujarnya saat itu. Ya, Tuhan mendengar doa kita, itu berarti belum selesai. Itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani Dia, untuk setia. Dan puji Tuhan, luar biasa, Lydia Kando saat ini sibuk di dalam pelayanan. Dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika diundang, dia siap untuk melayani. Bahkan mungkin juga para pendengar ingin mengundang, silakan saja. Beliau mungkin akan siap untuk mengundang, datang ataupun mungkin mendoakan. Bapak Ibu Saudara semua, setia melayani. Sejak kejadian itu, ia berjanji akan setia melayani Tuhan. Saya ingin menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sungguh baik adanya. Tungkasnya, ya betul sekali, pengalaman kita bersama dengan Tuhan harus kita saksikan kepada banyak orang, supaya banyak orang dikuatkan, diberkati. Mereka juga tertular iman yang sama dalam setiap perkara masalah yang mereka hadapi di dalam keluarga, pribadi lepas pribadi, bahkan juga sampai pekerjaan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, serahkan kepada Tuhan. Tuhan punya jawabannya semua, Tuhan punya jalan keluarnya masing-masing. Ternyata badai itu belum berlalu. Ya, benar sekali. Ya, melayani Tuhan, mengalami mujizat bukan berarti sudah selesai. Masih ada jalan yang panjang yang harus kita lalui, suka duka yang akan kita alami. Tetapi kita harus tetap setia. Sang suami belum merestui kemauannya untuk kembali ke gereja, apalagi harus membawa anak-anaknya. Dan ini adalah problem, dan ini adalah masalah. Jadi lewat video ini kami menghimbau kepada saudara-saudara semua agar mencari pasangan yang seiman. Ya, karena kalau tidak seiman pada akhirnya pasti akan mengalami kesulitan. Mungkin di awal-awal kita akan menerima janji yang manis dari pasangan bahwa dia tidak akan melarang. Tapi banyak dari anak Tuhan yang karena jodoh, ya banyak yang pindah ikut agama suami. Tetapi juga banyak yang mencoba untuk mempertahankan imannya, tetapi rumah tangganya menjadi hancur. Karena mengapa? Ada pro dan kontra mengenai iman di dalam keluarga, apalagi berhubungan dengan anak-anak. Terpaksa dulu saya berbohong, membawa anak-anak dengan alasan nonton bareng, jalan-jalan dan macam-macam. Padahal sebelum atau sesudah kegiatan itu kami ke gereja. Habis kalau tidak begitu, mana bisa saya ke gereja? Kilahnya. Ya, mau tidak mau harus berbohong untuk bisa pergi ke gereja. Tapi akan lebih indah kalau pasangan kita seiman, kita jalan bareng-bareng, kita tidak harus sembunyi-sembunyi. Kita harus melakukan bersama-sama dengan penuh sukacita. Suami istri sukacita, anak-anak bahagia, wow luar biasa. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, wah tentu pasti tidak ada ketenangan di dalam hidup. Rasa was-was ketika sedang beribadah itu pasti ada. Mengapa? Takut pasangan tahu dan pasti akan berantem.
Kami lanjutnya harus main petak umpet. Alkitab dulu biasanya disimpan, bacanya juga menunggu Jamal pergi atau sang suami pergi. Terus terang saya tersiksa dengan keadaan seperti itu. Akunya, ya benar sekali seperti yang admin tadi sampaikan. Tertekan dan rasa tidak nyaman itu selalu ada. Tapi ia sudah punya komitmen bahwa ia tidak akan menjual Tuhan Yesus karena apapun juga. Lama-kelamaan Jamal mulai berubah. Ia semakin menghargai saya. Ia pernah mengatakan tidak melarang saya atau anak-anak ke gereja. Wow, luar biasa. Butuh proses yang panjang, bukan seperti yang admin bacakan. Begitu baca lalu kemudian dijawab, tapi itu adalah proses yang panjang bertahun-tahun dilalui. Baru Tuhan menjamah hati mantan suami dan mengizinkannya bersama anak-anak untuk pergi ke gereja. Itu adalah mujizat. Sukacita sekali saat saya mendengar itu. Cetusnya, Lydia memang punya komitmen bahwa anak-anak harus ikut ibunya. Walaupun dua anaknya bersekolah di Al-Azhar, tapi setiap minggu mereka pasti ke gereja. Nah, ini yang memang membuat anak-anak jadi bingung mau ikut yang mana. Karena mereka belajar tentang dua agama yang berbeda, yang berlawanan. Yang satu palsu, yang satu asli. Tapi yang palsu katakan yang asli itu palsu. Iya. Ketika saya mulai pelayanan pun Jamal tidak melarang. Ia cuma katakan sebaiknya pelayanan di dalam kota saja. Tidak usah sampai keluar kota, jelasnya. Wow, luar biasa. Tentu perubahan sang suami atau mantan suami oleh karena Tuhan melihat imannya, berani berbohong dalam arti perjuangannya untuk pergi ke gereja itu adalah perjuangan yang serius, betul-betul cinta Tuhan. Lalu kemudian pada akhirnya dia diisukan disharmoni, isu yang sempat menerpa pameran Mary dalam sinetron Gara-Gara bersama Jimmy dan Sion Gideon ini adalah disharmoni keluarga. Bahkan dikabarkan kehidupan rumah tangganya retak. Ketika dikonfirmasi dengan tegas, Lydia mengatakan tidak benar demikian. Padahal yang sebenarnya adalah terjadi demikian. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa mereka tidak bersama lagi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita saling mendoakan satu dengan yang lain agar tetap kuat. Lydia juga menambahkan kalau akhir-akhir ini Jamal sering tanya-tanya tentang firman Tuhan. Bahkan Jamal beberapa kali meminta Lydia membacakan Alkitab sebelum tidur. Wow, luar biasa. Ya, kalau saya marah, Jamal selalu mengingatkan katanya kasih, jelasnya. Ya, puji Tuhan walaupun berbeda agama. Namun hari ini walaupun mereka berpisah, tetapi kita berdoa firman Tuhan yang sudah didengar itu terus bekerja dalam hati sang mantan suami sampai dia punya kerinduan untuk mengenal Yesus Isa Al-Masih, Juru Selamat kita. Apakah suatu hari Jamal akan masuk Kristen? Tentu kita tidak tahu, semua ada dalam rahasia Tuhan. Kita hanya melakukan bagian kita dan Lydia Kando hanya melakukan bagian di mana sebagai wajarnya seorang anak Tuhan. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mateus Teva supaya terus maju dan berkembang menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Karena dengan mendukung channel ini, Bapak Ibu juga sudah turut menjadi berkat bagi banyak orang
yang ada di luar sana. Mari kita sama-sama jangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka mau untuk mengenal Kristus dalam hidup mereka. Haleluya.